Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga tahun baru di tahun 2025 ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya rezeki. Jadi pada tahun baru ini saya ingin membahas tentang ada suatu lembaga di luar negeri sana yang mendeklarasikan atau menyatakan bahwa Jokowi adalah salah satu tokoh terkorup di dunia. Dan setelah dideklarasikan, saya lihat di TikTok banyak orang-orang dari partai saya, yaitu dari PDIP, mempostingnya. Dan saya melihatnya terlalu dangkal kali para oknum-oknum kader PDIP memposting deklarasi yang menyatakan bahwa Jokowi tokoh terkorup di dunia. Malu lihat kalian kader PDIP yang tidak tahu berterima kasih. Ardian Napitupulu, Deddy Sitorus, dan kalian semua yang kader PDIP yang tidak tahu kalian berterima kasih. Otak kalian di mana? Masa PDIP lah, masa Jokowi lah 2 kali PDIP menang dan PDIP bertahan sampai sekarang ini menjadi pemenang. 3 kali menang. Luar biasa kalian menyerang terus menerus tentang sosok Bapak Jokowi yang begitu berjasa mempertahankan partai PDIP ini, sehingga partai PDIP tidak tenggelam di parlemen sampai saat ini. Ya. Dan kau Hasto ya, kalau kau memang seorang kader PDIP ya, kau harus hadapin itu ya. Hanya orang anak kecil yang bodoh tidak tahu bahwa kau pasti terlibat dalam kasus Harun Masiku karena kau saja PDIP. Hanya anak kecil yang tidak tahu permainan itu, paham kok Hasto? Dan kau diselamatkan selama pemerintahan Bapak Jokowi tidak ditahan kok kan? Ya, sekarang Pak Jokowi tidak punya lagi power, sekarang Prabowo, biarkan KPK lah yang meneruskannya. Dan kalau memang kau tersangka ya kau siap menghadapinya. Kau banding-bandingkan pula kau dengan Soekarno. Otak kau di mana Hasto? Ha? Otak kau di mana Hasto? Ha? Saya masuk PDIP karena sosok ada Sina Soekarno, bukan karena Megawati. Ingat, catat itu. Saya dan keluarga saya masuk ke PDIP karena melihat sosok Soekarno. Kalau tidak ada sosok Soekarno, mungkin saya, keluarga saya, opung saya tidak akan mau masuk di PDIP. Kau catat itu. Dan kau sama-sama kan kau dengan Soekarno. Kau tak kau di mana? Hah? Itu masih satu yang terbongkar. Kasus tentang kau gunakan kekuasaan kau untuk mau melantik Harun Masiku. Pada Harun Masiku ranking terakhir dan suaranya tidak benar. Ya. Kau nggak ada apa-apanya kau Hasto ya. Dan saya hanya mengingatkan kalian semua kader-kader PDIP ya. Semakin kalian menyerang Bapak Jokowi dan mempertontonkan ketololan kalian ya, dan tidak mau menghormati Bapak Jokowi dan tidak tahu berterima kasih dengan Bapak Jokowi, maka saya berani bertaruh menjamin 5 tahun ke depan PDIP tidak akan jadi partai pemenang. Mungkin masuk ke 5 besar pun susah. Ya, ingat itu. Kepada Ibu Megawati, Anda sudah tua, sudah 75 tahun, ya. Anda hentikan sifat seperti kekanak-kanakan. Politik itu biasa, masuk pindah dan lain sebagainya, tapi jangan sampai menyerang sosok pribadi Bapak Jokowi, keluarga dan anak-anaknya. Saya mau tanya, ya, siapa yang paling bersih pejabat di Indonesia ini? Kalau kita bongkar satu-satu, satu persatu, kau pun Megawati, kasus kau pun ada, BLBI, kau lepaskan orang-orang kena kasus BLBI, ya, penjualan Indosat dan lain sebagainya. Kasus suami Puan, masalah Indosat yang itu kan ada. Jadi kalau Hasto bilang dia memegang kunci-kunci semua, silakan buka, biar chaos negara ini. Ditangkapi semua pejabat itu kalau mau buka-bukaan. Sudahlah, ya, Hasto.
Kalau kau memang mau punya bukti, bukain semua, masukkan semua. Biar sekalian cash, biar pecah negara ini. Kan itu yang kau harapkan kan kepada KONI ya. Kau kan di luar negeri sana, Rusia lah, otak kau di mana? Hah? Entah kau ante-ante asing kau. Hah? Teriak-teriak kau di luar negeri sana, kau pulang kau sini, kau hadapin. Ya, saya hanya mengingatkan kalian semua ya, yang bermain untuk mengacaukan pemerintah Indonesia ini ya, mungkin bisa chaos Indonesia ini kalau terus manusia seperti si Hasto, KONI dan lain sebagainya terus ribut. Sementara kita butuh fokus untuk membangun ketertinggalan kita minimal dengan negara tetangga kita. Kalian tahu semua enggak bahwa pembangunan di Indonesia ini ketinggalan jauh dengan yang di Malaysia? Ya, jauh. Thailand pun mungkin kita jauh. Kita perlu membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia biar terkoneksi. Itu penting. Dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan lain sebagainya, itu minimal bisa membangkitkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat yang di daerah sana. Ya. Masalah hukum kan ada polisi, ada jaksa. Saya tahu memang polisi negara kita ini memang kurang. Saya yakin sekali kurang. Itu baru-baru ini buat malu aja polisi. 30-40 orang itu kena masalah narkoba yang orang Malaysia. Malu. Jadi orang-orang yang kena memeras yang kasus yang warga negara Malaysia itu, pecat aja Bapak Kapolri. Pecat. Nggak butuh manusia seperti itu. Banyak pula saya tengok di situ. Orang dari suku saya, suku Batak, buat malu suku Batak aja itu. Kasat narkobanya mereka Simanjuntak dan beberapa saya baca di situ banyak orang Batak yang kasus pemerasan narkoba di polisi itu. Luar biasa klien semua. Ya, para polisi-polisi yang berasal dari suku Batak yang sekarang menjabat perwira-perwira, tolong jaga marwah suku Batak. Kalian jadi perwira harus jadi anak ini raja, jangan memeras. Ya, jalankan profesi kalian. Uang itu sementara. Ya, ngapain kau kaya raya, kau punya harta di mana-mana tapi kerjaan kau memeras, ya, menyusahkan orang. Paling lama kita hidup 70 tahun, 80 tahun. Ya, polisi itu harus garda terdepan, membersihkan orang-orang yang mafia narkoba, koruptor. Ini tidak ya diperasnya pula warga negara Malaysia itu. Pastilah pulang mereka bercerita lah, malu kan. Berapa miliar itu? Apa yang kau dapat sekarang? Saya baca situ banyak situ perwira orang Batak, marga Batak, ada 10 nggak saya itu. Luar biasa. Kita orang Batak harus punya harga diri. Marwahnya harus dijaga. Ya. Jangan hanya uang, tapi kita bisa jadi kaya cari uang, tapi dari jalan yang benar. Kerja keras, bisnis, bukan dengan korupsi, bukan dengan melindungi para mafia narkoba. Narkoba itu betul-betul musuh negara, bisa menghancurkan negara ini. Ya, para penegak hukum yang orang Batak sekarang banyak itu, banyak pengacara lah, hakim lah, jaksa lah, polisi lah. Ayolah. Ya. Harus ada harga diri kita. Ya, kekayaan itu sementara. Ya. Ingat aja simbol orang Batak. Hamoran asangapun hagabeon. Memang kita butuh duit, kekayaan, tapi kita harus terhormat. Mendapatkan harta itu atau uang itu harus dengan terhormat. Dari jalan yang benar. Bukan harus melindungi para narkoba, mafia, koruptor, perasana, perasini. Kalau orang yang miskin tidak diladenin, orang yang kaya diladenin. Tidak boleh seperti itu penegak hukum. Kalian polisi adalah garda terdepan menjaga negara ini. Jaksa juga begitu. Kalau nggak dikasih uang dituntut tinggi, dikasih uang dituntut rendah. Hakim lagi parah lagi tuh. Diponis ringan, orang sudah korupsi triliunan bisa ponis ringan 6,5 tahun. Ya, ayolah para penegak hukum, pengacara, hakim, jaksa, polisi, jangan kalian jual hukum ini kepada orang-orang yang memiliki uang. Ya, boleh kalian cari uang, kan nggak harus seperti itu. Cari uang itu bisnis lah. Kau kan di sekolah ada otakmu, cari bisnis aja lah. Kalau mau banyak uang. Salam cerdas dari saya, Trino Fernando Sianturi.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!